Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada saat yang penuh dengan kemuliaan hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam tausiah singkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat orang-orang yang beriman itu adalah sabar. Hadirin, hal ini terdapat dalam pernyataan Allah. Pertama, dalam surah Al-Anfal ada ayat 46. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, dan banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang kesabaran ini. Antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu ternyata ada 4 macamnya. 1, sabar melaksanakan hal-hal yang wajib fardu. Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah. Yang ketiga adalah sabar menghadapi gangguan manusia. Dan yang keempat adalah sabar di dalam keadaan kefakiran atau kemiskinan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sabar itu bukan berarti diam. Sebab diam itu termasuk putus asa. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Firman Allah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat, dengan nikmat, dengan barokah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari nikmat karunia Allah itu adalah orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sabar di dalam salat fardu, misalnya sholat, itu harus ada thama'ninah. Jangan sholat seperti orang yang dikejar macan, ketakutan, lari, pontang-panting dan sebagainya. Tidak seperti itu. Maka itu ada rukunnya. Yang pertama berdiri betul, yang kemudian niat dan seterusnya. Sehingga di dalam pelaksanaan sholat itu kita bisa merasakan ketenangan, ketentraman. Mustahil rasanya kalau orang sholat dalam keadaan tidak sabar itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena terburu-buru, karena tergesa-gesa. Kemudian sabar di dalam melaksanakan zakat. Zakat itu setahun sekali saja. Apalagi yang namanya zakat fitrah. Kalau kita mencoba membandingkan antara nikmat Allah dengan kewajiban dari Allah yang namanya zakat fitrah, maka itu sangat-sangat menyolok. Katakanlah kalau 1 tahun kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu 2,5 atau 3 kilogram makanan pokok. Dalam kaitan ini di tempat kita adalah beras, dibandingkan dengan nikmat Allah yang selalu turun kepada kita.
Apalah artinya yang 2,5 atau 3 kilogram beras itu? Hampir tidak ada artinya. Tetapi karena zakat itu merupakan ibadah, maka dia sangat berarti bagi manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sebaiknya memang berzakat, khususnya zakat fitrah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan zakat fitrah ini 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bukan seperti kita misalnya, kita justru gerusak-gerusuk, kita justru tergesa-gesa membayar zakat fitrah. Katakanlah misalnya sudah malam yang terakhir, besoknya hari raya, jam 3 malam kita berzakat fitrah. Lalu menurut akal, kapan disampaikan hasil zakat fitrah itu kepada fakir miskin yang tempatnya jauh, gelap lagi, rumahnya reot, dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar di dalam melaksanakan puasa. Puasa itu harus dilaksanakan dengan kesabaran yang tinggi. Allah sudah menentukan berapa jam kita melaksanakan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar kita dalam menunggunya. Dan kadang-kadang ada juga yang pikirannya kurang pas. Mestinya belum masuk waktu maghrib, di setelnya jamnya itu cepat supaya cepat berbuka. Nah, ini benar. Itu berarti bukan sabar dia melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian sabar di dalam dia melaksanakan ibadah haji. Itu pun kesabaran yang dirasakan, yang dialami, yang diperhatikan di dalam melaksanakan ibadah haji itu cukup banyak. Pertama tawaf, sa'i, melontar, sabar, tidak berdesak-desakan, tidak sikut sana sikut sini. Nah, kemudian hadirin, termasuk kesabaran dalam transportasi, ketinggalan bis, ketinggalan kereta, ketinggalan teman dan sebagainya, temannya hilang, kesasar dan sebagainya. Ini harus diterima dengan penuh kesabaran, dicari. Sebab sabar itu seperti saya katakan pertama adalah bukan diam, tetapi kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan sabar. Kemudian ada lagi yang namanya sabar di dalam menghadapi musibah. Apakah itu bencana alam, kehilangan harta, kecelakaan, karena wabah, dan semuanya itu kita harus bersabar. Mengapa? Karena sudah diterangkan tadi, innallaha ma'as-sabirin. Bencana alam, sabar karena Allah beserta kita. Kehilangan harta benda, barang, itu kita bersabar. Karena dia itu pada hakikatnya dari Allah dan barangkali kembali kepada Allah. Dan pasti ada hikmah yang terdapat di dalamnya. Katakanlah misalnya ada orang yang rumahnya terbakar, waktu itu rumahnya reot. Sesudah terbakar rumahnya menjadi baik. Karena sabar lalu ditolong orang. Ditolong oleh Allah, orang lalu ditimbulkan rasa kasihannya akibat kesabarannya. Sabar karena kecelakaan,
tidak sedikit orang yang celaka, patah tangannya, patah kakinya dan sebagainya dan seterusnya. Itu pun harus diterima dengan penuh kesabaran dan berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha untuk menyembuhkannya. Termasuk di dalam kaitan ini adalah sabar dalam menghadapi wabah penyakit. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyakiti kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji. Kalau kita coba bandingkan antara sakit kita dengan kesembuhan kita, yang mana yang lebih banyak? Pasti kesembuhan kita, kesehatan yang lebih banyak. Penyakit itu sekali-sekali aja datangnya. Makanya kita harus sabar, berdoa, bermohon, meminta ampun kepada Allah, menjauhi segala macam penyakit. Sebab bisa saja menjauhi segala macam penyakit itu dengan kebersihan, kesehatan, akan jauh itu penyakit. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimana kita ketahui bahwa setiap penyakit itu ada, pasti ada. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Jadi kita tidak boleh putus asa. Buktinya seperti sekarang ini. Kan baru setahun. Belum 2 tahun. Belum 3 tahun. Belum 4 tahun dan seterusnya. Nah, untuk itulah maka kita harus banyak bersabar. Dan untuk sabar itu antara lain usaha kita itu adalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat memang. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sabar melaksanakan sholat fardu, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, ini perlu disertai dengan kesabaran yang tinggi. Balasan orang yang sabar. Pertama, orang yang sabar itu dilipat gandakan dengan hitungan pahala. Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang sabar sehingga berhasil di dalam perjuangan beliau. Dilempari batu, dicaci, dihina, dikatakan sebagai orang gila. Tapi tetap beliau itu sabar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang yang hebat-hebat itu asalnya itu banyak sabar di dalam menuntut, mencari keinginan. Sebab orang-orang yang terkenal itu rata-rata mereka itu sabar di dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian sabar itu sebenarnya bersanding dengan kekuatan. Katakanlah misalnya, mohon maaf ini menurut ceritanya, kalau orang bertarung itu yang menang pasti yang sabar. Sebab apa? Emosinya terhindar daripada hal-hal yang menyebabkan gerusa-gerusu itu tadi. Kemudian orang yang sabar ini diberi penghormatan dan Allah akan menyambut dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, sabar itu akan diberikan pertolongan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan yang dicintai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan sabar secara singkat.
Masih banyak lagi penjelasan-penjelasan lainnya. Namun barangkali ini merupakan dorongan agar kita dapat melaksanakan segala sesuatu dengan kesabaran. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.